Sampurasun. Sampai Sampurasun, aduh. Gila, kieu euy. Kumaha ieu? Aneh, anjing gila. Mana ieu nya? Iya, Mang. Oke, bisa lah. mau kemana kita hari ini? Yuk, kita ke Gunung Sadu. Akan ada apa di sana? Di sana tempat lahir beta anjing. Nama lahir beta. Tapi nu pasti mah ngeunaheun sih. Loba nu antik lah pokoknya. Kita janjian jam berapa? Jam 7. Yo, nya. Waktu Indonesia Arab. Ayeuna jam 11 jam. Oke, tepat waktu. Om, ya guys, tunggu Om. Go, keluar. Mana si bos? Mana si bos? Pak, keluar Pak. Bos. Yuk. Tuh. Sekali betul ya. Let's go. Gila, euy. Aing makan naon ieu? Urang makan naon ieu? Ieu makan naon? Aduh, wacan outfit ya. Dan gimana nya? Let's go. Topi. Oi, Bang. Atuh. Stumta ini mah. Iya, kade po. Aduh, anjir. Tak, atuh. Itu satu tuh. Poin anjir. Oh, iya. Baik. Aduh. Aduh. Siap, aman. Yalah. Go. Oke, kita let's go. Go. Come on. Belok kemana nih? Wah, lewat mana ini? Saya sih tadi ke kanan, Ke kanan Kobakan Cipatik, ke Soreang. lurus. Oh iya, lurus. Teknis lang. Yuk, udah sekarang ini yang channel Bisnis Kalam Spiritual Journey sudah sampai di lokasi kedua pegunungan atau lanjutan dari kemarin Gunung Padang. Sekarang ada di situs makom Gunung Sadu. Ini di Soreang, Kabupaten Bandung. Ya, jadi udah perjalanan dari kantor terbesarnya Yin Yang Channel, ya, headquarter itu bahasa Siko. Jadi perjalanan menuju ke sini cukup singkat lewat tol. Terima kasih ya pemerintah ya. Terima kasih. Pemerintah sudah membuat jalan tol. Nah, jadi Sama dari rumah sampai ke sini. betul. Jadi akses langsung dari rumah ke sini pakai flyover. Ya, terus bangun aja semua ini pegunungan buat akses jalan tol. Nah, di rumah di kita gedong, ah. Dengan logatnya itu, Bang. Paling dia tuh apong kormanya. Ya, jadi buku saya ditranslate aina. Ya, dulu kala di sini adalah bangunan. Ya, dulu kala bangunan. Sekarang masih tersisa. Sekarang masih tersisa bangunannya, ada gawang, empat siki, ya, itu selalu di bangunan, guys. Nah, itu sebenarnya aduh. Kalau suasananya poek mongkleng, Iya, poek mongkleng, white gulita, ada. gelap mongkleng. Dia mau angkat tingali, guys, ya. Sungguhnya. Ini nggak akan karena tidak ada unsur samyang cahaya. Ya. Well, itu dibuka umum. Buka. Umum? Asli. Karena khusus kan. Ya, kan kita nggak umum, kita khusus. Benar. Jadi sementara yang khusus dulu. Iya. Khusus ini mah. Iya, khusus. Lebih dari khusus tuh khusus. Gitu bilangnya.
Jadi sebetulnya ini udah mulai Pak. Ini titik awal. Dari ya mungkin kalau digali lagi banyak juga batu-batu yang Tertimbun. punya anomali magnetik yang tinggi. Nah, di area ini ya, tadi udah Ini salah satunya sempat ini. diambil. Dia punya frekuensinya sangat tinggi dan sangat baik frekuensi itu untuk kesehatan tubuh sebetulnya. Jadi healing energi itu bisa didapatkan dari sini. Di sini. Betul. Semakin tinggi energinya maka daya sembuhnya semakin tinggi. Dan Ini- di luar negeri mah pas jantan objek wisata kesehatan Pak. Batu-batu yang mempunyai anomali magnetik yang tinggi itu di orang mah ditutkeun. Oh, iya benar. Kalau ditutkeun ya. Ya. Guys, ini buat Gerudat. Itu berarti salah satu itu instansi WWF tahu ini jadi Sandia Healing. Kalau lihat di literasi masih pemerintah daerah juga masih kurang begitu memperlukan. Oh, iya. Mungkin karena terlalu sibuk ngurusin masyarakat. Pak. Betul. Ya. Gunakan padat, penduduk padat. Yo, jadi lebih mengutamakan dulu masyarakat sekitar. Mungkin nanti suatu saat di sini akan diperkuat. Harapan itu. Pak. Itu punten. Itu sebelah kiri. Aduh. Hanya Hijau in frame. Ya. Gimana bahasaan jadi setting tuh ada bahasaan dulu. Ya. Bro. Dia titik awal, Bro. Di titik awal dia fenomena apa nih bisa diceritakan ya? Nah, di titik awal ini Iya, kuatnya sarannya. Kontong. Di sini. Iya. Menurut penduduk lokalnya di sini tuh sempat dicoba buat memindahkan batu ini nih. Oh, Pakai dipindahkan beko. ke bekonya. Ternyata bekonya terkuatin. Jadi we jadi pindah. Tetap videonya. Tutup di dia. Karena kalau misalkan dihajar-hajar udah tenang, ada posisi gitu ya. Iya. Celing gitu. Saling. Manuk cingkleung cineteun. Nah, bos kakolom lah. Dilanjutkan. Karena melanjutkannya Bapak Satar bulan. Nah, untuk Gerudat, Ya. siapakah tokoh Bapak Satar yang dimaksud? kita go. Kemana? Lanjut. Perjalanan masih 1,5 kilo oke. Akan ada kegiatan apa hari ini? Akan ada kegiatan apa, Bapak-bapak? Kita udah ngareneng, Pak. Oh, iya. Abis kegiatan, Pak. Social distancing. Sekarang. Social distancing. Tapi tenan naon alamna ngeunaheun tak? Nah, nanti bilangin aja. Oh, itu mah diedit, dirempetkeun gitu. Nah, aslinya Mas 20 meteran. Jauh sebenarnya, Pak. Jadi kalau kita mah kesini semata-mata untuk mengingatkan diri pribadi, mudah-mudahan rekan-rekan semua ya, supaya bahwa ini loh bangsa kita tuh punya kebudayaan yang sangat luar biasa. Pak jangan blocking, Pak. Ngobrol. Punya kebudayaan yang sangat luar biasa. Jadi alangkah baiknya kita tahu. Jadi setelah tahu mah diharapkan ada rasa cinta lah. Itu minimal untuk merawat, melestarikan. Kalau bercinta lah. Dunia lah. Oh iya. Nah, artinya mau cinta kak si bebek. Oh iya. Tentunya mamanya. Nah, teh guru apal. Nah, biasanya kan ini kan salah satu situs yang jadi destinasi spiritual. Banyak dari kata-kata lain, dari masyarakat juga yang sering berkunjung ke sini. Selain untuk terapi kesehatan, juga untuk kegiatan spiritual. Nah, mungkin saat ini juga ada, mungkin ya. Mudah-mudahan mah ayat-ayatnya go-nya namanya. Nah, sesungguhnya kan, Sungguh. Ayo kita lanjut. Oh. Ya, kita go. Menuju ke Medan. Itu kurang kenyang di jalan ke mana? mana? Go. Nah, sini. Yuk, ayo, hey. Udah tau belum? Belum. Nih.
punten. Hoyong nyobian. Apa itu teh? Coba dicium, Pak. Balsem bukan? Oh, aku mau Nah, balsem. ya. Jadi kalau yang liar muntah-muntah, garas aja. Oh iya, digaras ya. Garas aja. Garas aja. Biar keluar banyak. Jurudat, kebayangnya lamun kondisi berangkat ke sini malam gelap, sok ngandalin center, akses jalan gini, nggak akan bisa ngelihat tadi tiba-tiba ada penemuan tangkal balsem, kurang kereka dengen. Eksekusi. Ini lagi permit. Ini lagi ada apa Pak di depan Pak? Izin. Oh, izin. Selayaknya kita bertamu Pak ya. Ya, punten kita mau masuk. Come on, udah go kan. Nandra. Yuk, kita sudah melakukan adab, yaitu permisi dulu sebelum masuk ke daerah. Coba ini bisa digaus. Ini salah satu jejak-jejak. Bentar, Pak. Jurudat, saya sambil merokok. Tapi ingat, buntung, oke? Selalu sediakan saku kosong buat izin buntung. Di bawah, buang ke tempat sampah, oke? Kalau nggak salah lum. Apalagi ini banyak pepohonan, daunan kering ya. Ini riskan untuk cepat terbakar, ya. Jadi nih contohnya nih ya. Ini habis. Pastikan sudah ngerti. Nih, tutup dulu sampah. Oke, nanti buang di bawah. Kita bukan nyari gede kecilnya. Buat edukasi aja. Oh ini netral sih. Nah, si jarum indikator tidak bergerak signifikan, menandakan anomali di sekitaran batu ini energinya netral. Artinya ketika kita ingin menambah energi atau mengurangi, lebih baik di tempat yang mempunyai energi anomalinya yang netral. Go. Awas, hati-hati batu. Tadi dari rekan-rekan Geskalus Spiritual Journey udah mengecek dengan menggunakan alat pendeteksi dosimeter energi yang dihasilkan oleh batu ini dan dihasilkan normal. Beda sama batu yang tadi di bawah, energinya naik turun. Ya. Yuk, lanjut. Yuk, gimana? Guys. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Nah, tadi teh ketangkap di sini ada energi yang lumayan besar ya, kayaknya penyambutan kita Apa ya? kedatangan. Ya alhamdulillah kalau disambut mati ya daripada di baledog. Oke, ini pun masih indikatornya masih netral, bahkan cenderung rendah ya, untuk menolkan energi di sini. Jadi begitu, nah malah ngedrop banget barusan ya. Mana barusan? Iya. Langit. Mana barusan ya? Sampai 0,4 loh. Nih jarumnya nih. Bekasnya nih. Sampai 0,4. Turun di sini. Nah, dia ada tarik tadi. Ya, masih 0,5.
Jadi guys, deredetnya Ya. begitu hebatnya leluhur kita sampai mereka mengetahui tingkat anomali di satu lokasi tanpa menggunakan alat. Ini ada banget macam ayah tuh. Yo, wis aya, Yo. tapi Ya. terinstal di tubuh. Nah. Sebetulnya deredet semua juga bisa punya kemampuan seperti itu karena ada Aplikasi, dalam DNA. Iya. Oh, iya. Tinggal kahoyong unggul. Yuk. Go. Kamu bakal hoyong lah ya. Yes, we. Nah, seperti Gordon bilang bahwa ada energi yang menyambut kita, mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sesuatu atau bertemu dengan siapapun di atas lah. Oke. Go. Baru ini Iya. Kela, bro, bahasa kamari macan aya ieu nya. Aya. Acan buntu anjir. Pas urang geus sirepan ge. Tuh. Anyar pisan atuh. Tuh, iya nya Masuk. ada babat. Ini mah banu. Deredet. Nih, baru ditebang. Nih, Ya. baru ditebang. Jadi mungkin ada akses lain ke perkampungan masyarakat di bawah. Nggak apa-apa lah, semakin banyak akses, yang penting akan jadi semakin banyak yang merawat. Ya, Bukan harus semakin merawat, ya. banyak yang ngabala ya, kayak Dan- gini. Aduh, ini tidak patut dicontoh ini. Beruntah. Jadi prinsipnya kalau ke alam itu jangan meninggalkan apapun selain jejak, dan jangan mengambil apapun selain gambar. Sampurasun. Selalu wah ya minta izin. Ya. Hei, kamu ketemu lagi. Ya kucing. Tuh ini. Ada peringatan. Yang kemarin jadi pertanyaan deh. Gitu. Jauh kan dari rumah penduduk? Jauh. Nah ini menurut saya nih salah satu peringatan yang cukup keren karena dari orang mah perda teterak mun make undang-undang teh tapi lamun make kearifan lokal bisa napa mali ya non teh itu akan lebih efektif. Contohnya ini, kalau masih melanggar kami siap melebur Anda. Kebayang dong kamu dileyurkeun. Ya lebur sungguhnya dilarang mengambil atau menarik benda-benda pusaka di Gunung Sadu karena merusak keseimbangan alam. Nah ini peringatan yang paling benar menurut saya. Oke. Karena si para leluhur kita itu menanam suatu benda apapun itu tentunya dengan maksud dan tujuan. Ya. Yang paling esensial menurut saya adalah tujuannya untuk menyeimbangkan alam antara makrokosmos dan mikrokosmos. Nah, ku ayeuna mungkin kurangnya pengetahuan atau mungkin karena terlalu bangga dengan diri sendiri ditararikan dah pusaka-pusaka teh. Tujuannya untuk koleksi, untuk dijual belikan dan lain-lain, untuk kesaktian yang sebetulnya kudu gitu. Ya. Benar. Jadi kalaupun nanti ada derudet yang punya pusaka gitu ya, terus misalnya bingung kudu naon, mending dikembalikan lagi weh. Ya. Supaya keseimbangan alam tetap terjaga. Dah amun alam halus mah gersake nya ada yang aing mah. Yuk, benar. Go ya. Jadi Derudets kalau misalkan salah satu Derudet megang pusaka terus yang bingung peruntukan utamanya itu pusaka untuk apa atau kondisi pusakanya mau diapakan dan disimpan di mana atau bingung lah intinya, kembali lagi aja ke tempatnya atau ke alam semestinya supaya alam ini tetap terjaga keseimbangannya ya. Ini udah ada peringatan yang tadi seperti bahas sama Abah bahwa peringatan ini yang dikenal cukup ampuh agar para rekan-rekan yang bertujuan ke sini tidak iseng untuk penarikan benda-benda pusaka yang berada di tempat ya. Karena Bah, Bro,
Tadi kita start dari bawah nih, dari lapang ya, menuju ke sini kurang lebih 1,5 sampai 2 kiloan berarti ya. Si awal gerbang Gunung Sadu ya, ya, awal akses menuju ke puncak Gunung Sadu, kita tadi udah lewatin. Nah, apa-apa aja yang tadi ditemuin dari bawah sampai di sini, tolong dijabarin Mas sama pesannya. Ya intinya tadi di sepanjang perjalanan kan kita sama-sama melihat ya bahwa prasasti berupa batu-batu yang menurut saya sih sengaja diletakkan di situ dengan rajahan atau guratan yang kita belum bisa mengerti ya, pasti ada maknanya. Dan lagi di sekelilingnya penuh dengan kebun bambu ya, yang notabene merupakan habitat yang enakeun itu buat ular the cobra kan ya. The old cobs. Jadi sebaiknya untuk the yang mau berkunjung ke sini hati-hati, dan juga seperti tadi kita lihat masih banyak sampah orang-orang yang masih belum peduli ya sampai dari mulai lapangan tadi Pelang Sadu sampai kita menuju ke pintu masuk situs utama ini Ya. Oke, bro, ada tambahan? Ya, yang jelas ketika kita memasuki suatu situs yang sudah dibangun oleh leluhur kita, tetap kita harus menggunakan adab, pamit lah istilahnya. Karena kita berasal dari orang yang beradab. Oke. Nah, The Brothers, ini ending part 1 yang Ada satu pesan lagi Pak, apa tuh? jangan menggunakan celana pendek Oh, oke. karena banyak yang gitu. Oh, jangan ya. Ini tim Arantik. Ya, videografer sama fotografer. Ya, itu menggunakan celana pendek. Jangan. Gunakan celana panjang meskipun Iya. ketat tapi celana panjang. Iya. Lengit. Iya. Nah, The Brothers, ini ending part 1 karena kita di sini tidak hanya ngambil stok video satu part, kita akan banyak part-part lainnya. Jadi nantikan apalagi penemuan-penemuan kita di part selanjutnya, oke? Sampai ketemu di part selanjutnya.